Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sholat subuh rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, rahmat dan nikmat serta hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita pada pagi hari ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meringankan kaki kita untuk melangkahkan kaki kita menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi panggilan Allah, yaitu mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah, yang mana sholat adalah merupakan salah satu kewajiban, yaitu fardu ain bagi setiap orang yang mengaku muslim, karena menegakkan sholat 5 waktu adalah bukti bahwa kita itu sebagai orang muslim, bukti sebagai kita ini sebagai orang yang Islam. Karena pembeda antara orang muslim dengan orang kafir adalah sholatnya. Kemudian marilah kita bersyukur atas karunia kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih bisa merasakan betapa nikmatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, kepada para sahabat dan keluarga mereka, dan kepada siapa saja yang mengikuti al-Islam dengan ikhlas hingga hari kiamat. Jamaah sholat subuh rahimakumullah, insyaallah masih ada kaitannya dengan materi beberapa waktu yang lalu yang pernah kami sampaikan, yaitu tentang gambaran tentang neraka. Materi ini sebetulnya saya pribadi begitu ngeri, ya, menakutkan tentang gambaran neraka, ya. Dan kami di sini mengambil contoh dari neraka jahanam, yaitu neraka yang paling dalam, neraka yang paling luas, neraka yang paling dahsyat, siksaan yang ada di dalamnya. Kemudian neraka yang azabnya harik, ya, azabul harik, yaitu azab yang sangat, azab yang membakar. Dan neraka ini diisi oleh orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana materi pertama yang sampaikan, yaitu kami mengutip dari surat Al-A'raf ayat 179, manakala kita merenungi ayat-ayat sangat mengerikan sekali, dan kebanyakan dari manusia dan jin adalah sebagai penghuni neraka jahanam. Allah akan memenuhi neraka jahanam dengan kebanyakan dari jin dan manusia. Oleh karena itu kita berusaha sekuat tenaga kita untuk senantiasa menjaga diri dari neraka jahanam. Kemudian kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari azab yang sangat pedih. Jamaah sholat subuh rahimakumullah. Kalau kita merenungi tentang panasnya api neraka, yaitu Rasulullah sebutkan bahwa api anak Adam yang ada di dunia itu dilipatkan 69 kali atau 70 kali lipat panasnya dari
api anak Adam, yaitu segala api yang ada di dunia ini. Kita bisa membayangkan betapa air ketika kita rebus, kata penelitian seorang ilmu pengetahuan bahwa sampai 100 derajat Celcius maka air itu akan mendidih. Kemudian manakala aluminium dipanaskan atau akan meleleh sampai 657 derajat Celcius. Lalu bagaimana dengan besi yang akan dipanaskan sekitar 1500 sekian derajat, dia akan meleleh. Lalu bagaimana kita membayangkan bahwa azab Allah Subhanahu wa taala yang akan mengazab hamba-hambanya yang durhaka pada Allah. Kala innaha ladza nazza'ata lisyawa, bahwa azab neraka ini salah satu bentuk azab dari neraka adalah panasnya akan melupaskan seluruh kepala kita. Artinya disebutkan di dalam tafsir ya, bahwa semua tulang, semua kulit dan daging yang ada di kepala dan semua akan hancur luluh habis dikarenakan panasnya api neraka. Ini adalah salah satu nasihat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya agar senantiasa berhati-hati dan agar senantiasa kita menjaga diri kita dari azab neraka jahanam adalah diberitakan bahwa dahsyatnya azab neraka itu adalah luar biasa. Kita tidak bisa membayangkan. Sekali lagi kita tidak bisa membayangkan betapa pedih dan pilunya siksaan di dalam neraka. Di dalam sebuah hadis, walaupun hadis ini mauquf yaitu sampai Abu Hurairah dan didhaifkan oleh Syekh Albani, tapi kita bisa mengambil insya Allah pelajaran bahwa diberitakan bahwa neraka itu akan dipanaskan 1000 tahun, kemudian apinya sampai memerah ahmarat. Kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun, kemudian apinya itu sampai berwarna memutih. Kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun, kemudian apinya berubah menjadi hitam. Sampai kami pernah membayangkan ketika kami hidup di desa dulu di zaman tahun 60-an, ketika orang-orang tua kita mau membangun rumah, dia mencetak bata merah, kemudian disusun seperti benteng, kemudian dibakar. Ketika api itu mulai dibakar, apinya akan memerah. Sekian jam api itu akan memerah di tungkunya itu. Kemudian setelah sekitar 10 jam, maka api itu akan bukan merah, tapi akan berubah menjadi putih di tungku yang untuk membakar bata merah. Akan menjadi putih, begitu putihnya. Itu sebagai tanda bahwa bata merah itu sudah masak. Kemudian kalau diteruskan lagi itu api itu betul-betul akan berubah menjadi agak kegelap-gelapan. Dan sudah itu adalah akan ditutup kemudian selesai pembakaran. Kita bisa membayangkan seperti itu betapa dahsyat dan betapa pelih daripada siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah menyebutkan di dalam firman-Nya bahwa insyaallah di dalam surat Al-Qaf yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim yauma naqulu li jahannama halim talati wa naqulu hal mim mazid. Allah akan pada hari kiamat, suatu hari nanti yaitu pada hari kiamat, Allah akan bertanya kepada jahanam, apakah kamu sudah penuh? Kemudian neraka jahanam menjawab hal mim mazid, apakah masih ada tambahan? Jadi neraka jahanam ini tidak akan pernah penuh sampai nanti akhirnya seluruh jin dan manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Maka neraka jahanam itu selalu meminta tambahan. Kata Rasulullah SAW, setiap rombongan orang-orang yang durhaka dimasukkan kepada neraka jahanam, maka jahanam akan minta, masih adakah tambahan, masih ada lagi kah, sampai disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Allah menginjakkan kakinya kepada neraka jahanam, akhirnya baru neraka jahanam mengatakan cukup. Kita bisa membayangkan betapa luasnya neraka jahanam adalah
kita tidak bisa membayangkan. Sehingga sampai kebanyakan dari jin dan manusia masuk pun, maka neraka jahanam tidak akan pernah pernah penuh. Jamaah sholat subuh rahimakumullah, sedikit ini yang bisa sampaikan, karena, materi ini neraka jahanam itu sangat sangat mengerikan dan, rasanya memang berat ya untuk mengatakan tentang azab-azab tentang neraka ini, karena kita bisa membayangkan bahwa ada salah satu firman Allah di dalam surat Maryam, salah 171 dan 72, yang mengatakan bahwa semua insyaallah semua manusia itu akan mampir di neraka, akan melewati di neraka. Sehingga pada salaf dulu ada salaf yang begitu mengingat ayat itu beliau langsung langsung menangis karena apa? Menyadari bahwa, eee, tidak ada yang menjamin di ayat Al-Qur'an ini bahwa mengatakan bahwa seorang hamba ini adalah tidak akan mampir neraka. Karena apa? Allah memberitakan bahwa semua manusia akan lewat di neraka, akan mampir di neraka. Para, as penafsir mengatakan bahwa ini apa, setiap manusia akan melintasi yang disebut dengan jembatan Sirat di atas neraka. Manakala seorang mereka itu beriman dan bertakwa, maka ia akan, lari akan berjalan seperti kilat. Kemudian di bawahnya lagi adalah mereka akan berjalan seperti angin. Di bawahnya lagi mereka akan berjalan seperti kuda yang kekar. Di bawahnya lagi dia akan berjalan seperti menaiki hewan, tidak disebutkan di situ tapi, eee, disebutkan juga hewan yang kekar. Akhirnya artinya apa? Tingkatan-tingkatan daripada seorang hamba ketika melalui siratnya adalah bermacam-macam. Karena janji Allah di ayat sebut akan mengatakan bahwa, orang yang bertakwa yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dengan sekuat tenaga, dengan harapan yang sangat tinggi bahwa kita mohon pada Allah agar kita dimasukkan pada orang yang pertama, yaitu yang diselamatkan oleh Allah, yaitu dengan levelnya adalah level takwa. Dan tentunya kita berusaha menjaga diri kita dan keluarga kita dari, ketakwaan ini. Sehingga kita akan mendapatkan janji Allah akan diselamatkan ketika melintasi neraka jahanam itu. Demikian yang bisa sampaikan sedikit, insya Allah pada lain waktu kami akan menyampaikan betapa, ngerinya berita-berita ayat Al-Qur'an yang Allah berikan kepada kita tentang siksa pedih dan, memilukannya adab neraka jahanam. Akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.